Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Al-ayah. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua dan juga menetapkan iman dan Islam di dalam hati kita sehingga kita bisa menghadiri majelis yang insyaallah sangat mulia ini. Oleh sebab itu puji dan syukur sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, tabi'in dan para pengikutnya sampai hari akhirat, sampai hari kiamat nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sesuatu yang penting kepada kita, yaitu tentang bagaimana pada masa lalu pernah terjadi perseteruan di antara orang-orang kafir antara satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif lam mim ghulibatir rum. Ghulibatir rum, telah dikalahkan bangsa Romawi. Fi adnal ardi, di kawasan, di daerah, di tempat yang paling dekat kepada musuh dari Romawi. Di dalam catatan sejarah ayat ini atau di dalam sabab nuzul ayat ini turun ketika terjadinya perang antara Romawi dengan Persia, yaitu pada masa ketika Rasulullah dan para sahabatnya masih berada di Mekah, masih belum hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, saat itu terjadi pertempuran yang cukup hebat antara Persia ini daerah di sekarang di Iran, dan Romawi itu pusatnya pada masa itu ada di Romawi Barat yang sekarang terletak di Italia. Nah, hanya tentu saja perangnya tidak di Italia tapi fi adnal ardi. Di mana itu adnal ardi? Adnal ardi itu adalah kawasan yang paling dekat dengan Persia tapi masih berada di bawah kekuasaan Romawi. Nah, maka menurut para sejarawan, perang yang terjadi pada masa itu antara Yunani dengan Romawi terjadinya di sekitar Jordania atau di sekitar Palestina. Nah, di daerah itulah daerah yang paling dekat antara kekuasaan Persia dengan kekuasaan Romawi. Nah, maka disebut fi adnal ardi. Nah, ini menjelaskan tentang tempatnya dan ini memang tepat ya, akurat sebagaimana nanti dicatat oleh sejarah. Wahum, dan setelah bangsa Romawi ini dikalahkan, mimba di golabihim, setelah dikalahkan, sayaglibun, mereka nanti perang, menang ya, melawan Persia lagi. Fi bid'i sinin, pada beberapa tahun setelah itu. Al bid'u di dalam bahasa Arab itu adalah bilangan antara 3 sampai 9. Nah, disebutnya bid'u. Seperti dalam hadis al imanu bid'un wa sab'una syu'batan au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu terdiri dari ada bid'un wa sab'un, 70 sekian cabang, dan ada atau bid'un wa sittun, 60 sekian cabang. Nah, kata bid'un itu artinya adalah 3 sampai 9, dan memang
beberapa tahun setelah itu, antara 5 sampai 7 tahun ya, terjadi lagi pertempuran antara Persia dengan Romawi, dan Romawi menang ya dalam pertempuran itu. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Milik Allah lah segala, atau Allah lah yang menetapkan semuanya, baik sebelum atau sudah terjadinya perang itu. Wa yauma idin, dan pada hari ketika orang Romawi menang, yafrahul mu'minun, kaum mukmin bergembira. Nah, kenapa kaum mukmin bergembira? Karena perang ini sebetulnya adalah satu semacam penghiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslim. Waktu itu ketika Persia yang menyembah api, jadi Persia ini orang-orang musyrik, sama seperti orang-orang Quraisy, orang Arab jahiliyah yang merupakan orang-orang musyrik juga. Nah, perang melawan bangsa ahlu kitab, yaitu bangsa Romawi, yang tentu saja sebagai bangsa ahli kitab, orang-orang Romawi ini lebih dekat ajarannya kepada umat Islam dibandingkan dengan orang-orang musyrik, walaupun sama-sama kafirnya. Nah, waktu itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah, ketika mereka mendapat berita bahwa Romawi kalah oleh Persia, mereka ini seperti mendapatkan semangat. Tuh, coba lihat, orang-orang yang menyembah Tuhan seperti yang disembah oleh Muhammad, orang-orang Nasrani, orang ahli kitab, ternyata bisa dikalahkan oleh para penyembah api, oleh orang-orang yang seperti orang-orang Quraisy, orang musyrik. Jadi mereka ini merasa punya semangat baru bahwa mereka pasti akan bisa menghancurkan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Nah, tapi setelah itu ternyata saya gelibun, Romawi malah menang menghadapi Persia, gitu. Sehingga pada saat itu wa yauma idin yafrahul mu'minun, pada saat itulah orang-orang beriman menjadi gembira, sebab ternyata Allah membalikan keadaan. Sekarang ini yang kalah adalah orang-orang musyrik itu. Nah, penghiburan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang mukmin untuk memberikan semangat bahwa lillahil amru min qablu wa min ba'du. Jadi apapun yang terjadi, mau perang antara orang muslim dengan orang kafir atau antara orang kafir dengan orang kafir, itu semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti orang-orang mukmin itu akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaannya bukan hanya karena orang-orang musyrik bisa dikalahkan, tetapi binasrillah yansuru mayyasha. Orang-orang mukmin ini nanti akan bergembira karena akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tidak melulu harus selalu orang mukmin berhadapan dengan orang kafir secara langsung atau sepenuhnya. 100% kemenangan itu adalah karena orang mukmin, orang-orang muslim bisa menghadapi orang-orang kafir di dalam pertempuran. Tidak selalu begitu. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan skenarionya. Itu Allah nanti yang akan mengaturnya. Termasuk kemenangan-kemenangan itu biasanya akan didapatkan oleh orang-orang mukmin ketika orang-orang kafir dengan orang kafir oleh Allah Subhanahu wa taala dibentrokan. Nah, ini terjadi antara Romawi dengan Persia tadi itu. Yang lebih penting nanti dari pertempuran Romawi dan Persia, Persia itu menjadi kawasan yang lemah. Padahal kawasan-kawasan yang dikuasai oleh Persia itu adalah kawasan yang nempel dengan kawasan Arab. Jadi Rasulullah yang berada di Madinah nanti itu ya, ketika mau meluaskan kekuasaannya, justru oleh Allah Subhanahu wa taala disiapkan jalannya itu dengan cara Persia dikalahkan terlebih dahulu oleh Romawi. Romawi kan jauh, ada di Eropa, ada di Italia. Sementara Persia ada di hadapan. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini nanti harus mendapatkan kemenangan. Nah, makanya yang dilemahkan itu Persia terlebih dahulu. Sehingga penaklukan Persia itu terjadi dalam waktu yang dekat saja, yaitu pada tahun tahun ke-14 dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dari Mekah, di dalam catatan sejarawan ada yang menyebut bahwa ketika Persia dikalahkan oleh Romawi adalah ketika orang-orang Islam berhasil mengalahkan orang-orang musyrik Quraisy di dalam perang Badar. Nah, sampai disebutkan fayauma idzi yafrahul mu'minun itu salah satunya adalah karena orang mukmin menang di dalam perang Badar bersamaan dengan jatuhnya
Persia di tangan orang-orang Romawi. Nah, berarti kalau dihitung dari perang Badar tahun kedua Hijriah atau kedua dari hijrah Nabi Muhammad SAW sampai tahun ke-14 itu hanya sekitar 12 tahun saja. Jadi 12 tahun terjadi penaklukan yang paripurna terhadap Persia, yaitu ketika ada perang namanya setelah perang Yamamah tahun 13, kemudian perang Persia tahun ke-14. Nah, Umar bin Khattab waktu itu yang mengirimkan pasukan ke sana mendapatkan kemenangan yang besar sampai Raja Yazdajir berhasil terbunuh ya di dalam perang itu. Nah, jadi tahun ke-14 ini tahun yang dekat saja dari kemenangan Rasulullah SAW di perang Badar dan dari kekalahan orang-orang Persia dari Romawi ini. Nah, sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini sebetulnya kalau kita sabar itu dekat. Dan Allah Subhanahu wa taala pada umumnya itu mempersiapkan kemenangan-kemenangan itu tidak harus selalu dengan dengan tumpahan darah sepenuhnya dari kaum muslim, itu tidak. Tapi Allah juga akan bisa melempangkan jalan itu dengan memberikan jalan seperti yang terjadi di Persia itu. Jadi di Persia Rasulullah bisa cepat menaklukkan Persia karena Persia terlebih dahulu sudah ditaklukkan oleh Romawi. Dan kita tahu bahwa penaklukan Romawi itu masih sangat jauh, masih 800 tahun berikutnya, yaitu tahun 1453 di tangan Muhammad Al-Fatih. Jadi karena memang Romawi ini lebih kuat, lebih besar, tentu perjalanan untuk menaklukkan Romawi itu bukan perjalanan yang singkat, tapi perjalanan yang cukup panjang. Tapi begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perang-perang yang terjadi di antara orang-orang kafir dengan orang kafir lagi itu kadang-kadang juga menjadi salah satu fakta, menjadi salah satu bukti bahwa umat Islam itu bukan umat yang haus darah. Sebab banyak sekali tuduhan bahwa umat Islam ini adalah bangsa yang haus darah. Islam ini agama jihad, agama yang seolah-olah selalu ingin membunuh orang. Padahal Allah sudah membuktikan berbagai macam perang yang terjadi antara orang kafir dengan orang kafir itu jauh lebih mengerikan dan jauh lebih menghancurkan, membunuh hanguskan dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Ada satu cerita sebelum penaklukan Muhammad Al-Fatih tahun 1453 itu. Al-Fatih ini sebenarnya dia bisa menaklukkan Konstantinopel itu setelah perang panjang yang terjadi antara gereja Katolik Roma dengan gereja Ortodok Yunani. Nah, gereja Ortodok Yunani itu pusatnya ada di Bizantium, sedangkan Katolik Roma pusatnya ada di Italia. Dan itu sejak perang salib keempat, jadi setelah perang salib ketiga itu, jadi perang salib tidak harus selalu dengan orang-orang muslim. Perang salib itu adalah perang yang diumumkan oleh Urbanus, Paus Urbanus kedua. Dia adalah pemimpin Katolik Roma di Italia sana. Dia mengumumkan perang terhadap kaum kafir. Siapa yang disebut kaum kafir oleh Urbanus? Yang disebut kaum kafir Urbanus bukan hanya orang Islam, termasuk orang-orang Ortodok Yunani itu juga dianggap sebagai kaum kafir. Sehingga perang salib itu selain dilancarkan kepada umat Islam, juga dilancarkan oleh Katolik Roma ini ke orang-orang penganut Kristen Ortodok di Ortodok Yunani di Bizantium. Nah, maka terjadi berkali-kali pertempuran, serangan ya sejak perang salib ketiga itu dikalahkan oleh Saudara Ayyubi. Perang salib keempat itu sudah mulai serangannya kepada orang-orang Kristen, sehingga berkali-kali itu yang namanya Hagia Sophia yang sekarang ada di Istanbul itu bukan hanya direbut oleh Muhammad Al-Fatih, itu sempat juga beberapa tahun bahkan lebih dari 100 tahun dikuasai oleh Katolik Roma dengan pertempuran yang sangat luar biasa. Dan ketika Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Bizantium, salah satu yang disyukuri oleh pemimpin Bizantium waktu itu ya, pemimpin Katolik gereja Ortodok di Bizantium, mereka mengatakan
Mereka bersyukur bahwa yang menaklukkan Konstantinopel akhirnya bukan orang-orang Italia, bukan orang-orang dari Roma, tapi yang menaklukkan itu adalah orang-orang Turki, orang-orang Muslim. Kenapa? Karena dia sudah terbayang kalau seandainya ini yang menaklukkan Bizantium pada waktu itu 1453 adalah orang-orang Roma, maka pasti tidak akan ada satupun gereja ortodok yang akan tersisa. Pasti akan dibunuh-hanguskan, akan dihabiskan, tidak akan ada lagi tersisa dan akan berubah menjadi gereja-gereja Katolik. Karena itu sudah terjadi di masa-masa sebelumnya. Jadi ketika terjadi penyerangan di kawasan wilayah ortodok ini, Kristen ortodok, itu selalu kalau masuk orang-orang dari Roma itu selalu dihabisi. Kalau mereka tidak mau masuk ke dalam agama mereka, pasti akan dihabisi, diusir atau dibunuh atau terpaksa harus mengganti agama mereka karena itu dianggap sebagai agama kafir. Dan itu terjadi di mana-mana. Ketika orang-orang pasukan salib misalnya dalam perang salib pertama menaklukkan Baitul Maqdis dan merebut Baitul Maqdis dari tangan umat Islam selama lebih kurang 89 tahun. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembantaian. Di mana-mana di bumi hanguskan. Ada masjid dihabisi, orang Islam diusir dan sebagainya. Bukan hanya orang Islam yang berbeda agama dengan orang-orang Roma, itu juga dihabisi semuanya. Nah, ini kita bisa bayangkan ya bagaimana kekejaman orang-orang kafir ini ketika mereka membantai sesamanya, bahkan ya sama-sama orang kafir walaupun bagi mereka dianggap beda agama walaupun sama-sama satu akar begitu. Nah, ini yang ingin dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata ketika umat Islam yang memenangkan pertempuran itu, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, apa yang terjadi? Prediksi orang-orang gereja ortodok benar bahwa tidak ada satupun gereja ortodok yang dihancurkan. Bahkan simbol kekuatan gereja ortodok yaitu di Hagia Sophia oleh Muhammad Al-Fatih tidak dihancurkan, hanya diubah saja menjadi masjid sebagai simbol kemenangan Islam. Sisanya tidak ada satupun gereja ortodok yang dihancurkan oleh Muhammad Al-Fatih. Tidak ada juga orang-orang yang beragama Kristen yang dipaksa untuk masuk Islam, itu nggak ada. Apalagi diintimidasi, dibunuh dan sebagainya, itu nggak ada. Ini menandakan bahwa jihad Islam itu bukan jihad menghancurkan, tetapi jihad yang sifatnya sebagaimana misi daripada Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau illa rahmatan lil alamin, kecuali misinya adalah menebar kasih sayang, menebar rahmat, menebar kehidupan, bukan menyebarluaskan kematian dan kehancuran. Ini yang diajarkan Rasulullah terus-menerus diajarkan oleh para ulama kepada umat Islam, sehingga umat Islam ini punya karakter yang khas. Kalaupun sampai harus berperang di dalam Islam, perang itu bukan untuk menghancurkan, tetapi perang itu untuk menghidupkan. Dan Allah nanti akan memberikan contoh. Nih, contoh bagaimana orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala mereka berperang. Ternyata perang mereka lebih ngeri, lebih menakutkan. Dan mungkin sebentar lagi kita juga akan melihat bagaimana hari ini sedang terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina dan sebagainya. Apa nanti akan terjadi di sana? Kita akan saksikan bahwa akhlak yang diajarkan oleh Islam itu jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman itu. Sehingga ada satu buku judulnya itu tulisan Michael Fuller ya. Dia judul Indonesianya itu bagaimana nasib dunia seandainya tidak ada Islam. Itu ternyata di dalam buku itu Fuller mengatakan bahwa kalau seandainya kemenangan-kemenangan itu tidak diraih oleh umat Islam, mungkin pusat-pusat peradaban dunia itu hanya akan tercatat pertumpahan-pertumpahan darah dalam jumlah yang amat sangat banyak. Pembantaian, orang-orang tidak berdosa akan dihabisi begitu saja. Dan kita sudah menyaksikan itu. Tapi ternyata ketika penaklukan itu dilakukan oleh umat Islam, apa yang dikhawatirkan di dalam kengerian perang yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu tidak terjadi, tidak dilakukan oleh tentara-tentara muslim. Makanya menjadi sangat tidak masuk akal apabila kemudian ajaran Islam tentang jihad, ajaran Islam tentang perang, ada ajaran Islam tentang perang, kemudian disamakan dengan ajaran pembantaian, ajaran yang tidak berperi kemanusiaan. Jauh sekali. Kalau kita membaca kitabul jihad, kalau kita membaca bagaimana adabul jihad di dalam Islam,
maka kita akan menemukan bahwa tidak ada satupun ajaran perang di dalam Islam yang isinya mengajak, mendorong dan menyuruh umat Islam untuk melakukan pembantaian dan melakukan pembunuhan secara massal. Tidak. Karena memang misi Islam itu bukan di sana. Misi Islam itu adalah menghidupkan, bukan menghancurkan. Misi Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Insya Allah nanti Allah akan memperlihatkan kepada kita sehingga kaum muslim akan terhibur. Di tengah hari ini umat Islam sedang dituduh sebagai biang dari terorisme dunia, biang dari kejahatan, biang dari kehancuran dan sebagainya. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata apa yang diajarkan oleh Islam jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang secara nyata dilakukan oleh orang-orang kafir, bahkan terhadap sesamanya sendiri. Nah, inilah saya kira yang insya Allah ya, Allah ini akan menolong umat Islam itu banyak caranya. Tidak harus selalu umat Islam yang berperang, tapi nanti Allah akan memperlihatkan kepada dunia, memperlihatkan kepada sejarah bahwa insya Allah ajaran Islam ini adalah ajaran benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan kita rahmah, yang mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana mengasihi, bagaimana menghidupkan dunia, bukan bagaimana menghancurkan dan bagaimana menghabisi. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada faidah dan manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.